Nah, ini sekarang adalah six step. Six step ini saya ambil di buku Renat Kasali yang udah saya berikan sebelumnya ya. Yang udah baca mungkin udah familiar dengan six steps ini. Oke, six step ini artinya adalah trap gitu ya, jebakan ya. Hal yang bisa menunda atau misalnya membuat perusahaan itu terbelenggu gitu dari mengikuti suatu perubahan. Nah, di sini ada enam. Apa aja? Yang pertama itu ada success trap, ya. Success trap ini contohnya gimana gitu ya? Kita langsung ke contoh aja. Success trap ini misalkan ya, suatu perusahaan itu udah sangat berjaya sekali, ya kan? Saking berjayanya dia sangat pede dengan perusahaannya. Sehingga dia merasa ah nggak ada tuh kompetitor em, yang bakal ngalahin perusahaan kita gitu kan. Dia merasa dia paling oke, dia ngerasa customer tuh udah tahu dia kompetitor itu bukan masalah bagi dia, misalnya kayak gitu. Hal itu bisa pemikiran seperti itu bisa menjebak gitu ya, menjebak suatu perusahaan dalam kondisi yang gak aman malah gitu. Jadi dia menyampingkan kompetitor karena merasa dirinya paling oke. Itulah namanya success trap. Itu juga bisa menyebabkan suatu perusahaan itu mundur ya dari adanya perubahan padahal kompetitornya em, ternyata bisa nyalip gitu misalnya mengikuti perubahan yang ada dan segala macamnya gitu tapi dia merasa paling oke jadi dia tidak melihat kompetitor dia merasa tidak akan disaingi oleh kompetitor Tetapi ya ini ya sehingga dia kalau lemari ini sepatu ini juga dan begitu yang sehingga dia merasa nggak perlu melakukan apa-apa nggak perlu berinovasi dan segala macamnya itu namanya success trap. Terus kalau yang kedua ya itu namanya kompetensi trap. Ya, kalau kompetisi trap ini dia terlalu fokus sama satu titik. Contohnya gimana? Misalnya, dia terlalu fokus terhadap kualitas suatu produknya. Meskipun benar, kualitas itu adalah hal yang perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena mau nggak mau, kualitaslah menjadi misalnya biar customer itu mau loyal di tempat kita. Mau sebagus apapun produknya, mau secantik apapun produknya, misalnya packagingnya bagus, mau semurah apapun, tapi kualitas yang penting juga untuk diperhatikan. Tapi, ya ada tapinya. Jika hanya fokus terhadap kualitas, gitu ya, dia cuma ngejar, oh yang penting kualitas saya itu paling bagus, gitu. Dari segi harga dan apa, nggak apa-apa, mengikuti aja. Misalnya, dia tidak memperhatikan aspek-aspek lain. Ya, padahal, gitu ya, dalam, misalnya kalau kita ngomong penjualan, dalam berjualan itu banyak aspek yang customer itu pikirkan, ya. Selain kualitas itu sendiri, misalnya kayak apa? Dari harga, ya, dari kualitas sama harga, worth it nggak ya? Ada nggak ya pesaing yang misalnya, kualitasnya oke, harganya juga oke, mending beli produk pesaing daripada produk yang kita punya. Karena produk kita punya misalnya kualitasnya emang bagus, tapi harganya terlalu jauh dari kompetitor, terlalu tinggi. Ya, itu juga bisa menyebabkan perusahaan itu mundur gitu ya, nggak bisa mengikuti suatu perubahan gitu. Itu namanya kompetensi trap. Jadi dia terlalu fokus sama satu hal, padahal banyak aspek yang harus dipikirkan, yang dimana aspek itu gitu ya bisa jadi nanti jika ada kompetitor yang menyaingi gitu ya dia kalah dengan hal itu gitu. Jadi itu kalau dari kompetensi trap. Kalau yang tadi success trap hanya hampir tidak melakukan apa-apa karena dia terlalu terlena dengan kejayaannya. Kalau kompetensi trap ini dia terlalu fokus sama satu hal padahal banyak aspek yang perlu dipikirkan misalnya seperti itu. Oke. Kalau mau bertanya nanti langsung resen aja ya. Terus ada cannibalization trap ya. Kalau cannibalization trap ini ya dia misalnya meluncurkan suatu produk atau inovasi baru ya tapi dia kalah dengan inovasi barunya dia sendiri itu misalnya dia meluncurkan suatu ide ya misalnya kayak Kodak. Kodak itu dulu meluncurkan ide digital digital kamera dan segala macamnya tapi ternyata dia kalah sama pesaingnya yang dimana mengeluarkan hal yang sama ya padahal ide awalnya misalnya di Kodak tapi dengan suatu alasan mungkin beda teknologinya atau melakukan analisisnya dia kurang atau segala macamnya dia kalah sama kompetitornya kayak gitu. Jadi itu cannibalization trap. Selain dengan kompetitor dia bisa kalah dengan produknya dia sendiri. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau misalnya dia
mengeluarkan suatu produk, dia udah terkenal dengan produk A, udah sangat laku, ya. Terus dia mengeluarkan suatu produk B, ya. Dan ternyata produk B ini, ya, banyak orang juga yang tertarik untuk mencobanya sehingga produk A ditinggalkan, ya. Tapi ternyata setelah produk B ini dicoba sama masyarakat gitu dalam beberapa jangka waktu, ya, ternyata nggak seoke produk A, ya. Jadi dia meninggalkan juga produk B, tapi sehingga menyebabkan konsumer itu udah nggak terlalu trust lagi sama brand ini karena udah dianggap, kayaknya kualitasnya dia turun deh. Dulu produk A bagus, sekarang ada produk baru kok kayak gini ya. Tapi saya nggak mau deh pakai brand ini lagi. Itu bisa terjadi. Jadi itu juga cannibalization trap. Jadi bisa terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi dia mengeluarkan produk baru, tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi sehingga kedua produknya ditinggalkan oleh customer. Itu itu cannibalization trap. Nah, terus ada sunk cost trap. Kalau ini dari bahasanya udah paling gampang diingat ya. Jadi sunk itu artinya tenggelam, cost itu um, modal gitu ya, keuangan cost. Ya. Jadi maksudnya di sini sunk cost trap adalah misalnya dia terlalu optimis gitu terhadap produknya dia. Meskipun optimis juga bagus, tapi misalnya dia udah melihat kenyataannya bahwa modal yang dikeluarkan itu udah nggak sepadan dengan hasil yang didapatkan. Misalnya di jangka menengahnya udah dilihat sebenarnya ini tidak bisa membawa keuntungan atau malah minus, misalnya contoh gitu. Tapi dia terlalu optimis, pokoknya tahun berikutnya pasti akan membaik gitu. Padahal kenyataannya dalam sekian panjang waktu ya udah rugi, tapi tetap dia ngeluarin modal banyak gitu. Misalnya itu cost-nya bisa tenggelam gitu lah istilahnya. Jadi cost-nya bisa habis, modalnya bisa habis untuk hal itu. Ya, lama-lama perusahaannya bisa bangkrut karena kegedean biaya. Itu sunk cost trap. Kalau the blame trap, ya blame trap ini adalah terlalu fokus untuk nyalahin, ya menyalahkan ketimbang mencari suatu solusi. Contohnya gimana? Misalnya kayak kemarin kita ngasih contoh Gojek, ya. Misalnya ojek offline gitu selalu nyalahin ini si ojek online ngambil-ngambil sana pekerjaan kita, la. Dia kan fokusnya nyalahin aja, nggak ada solusi, nggak ada apa, ya. Lama-lama dia mundur sendiri kan gitu. Itu blame trap ya. Instead dia memikirkan gimana solusi terbaiknya, apakah saya harus gabung, apakah misalnya ada solusi-solusi tertentu yang bisa dilakukan gitu, ya. Malah dia sibuk sibuk ini sibuk itu kayak gitu kan, tapi tidak ada pergerakan untuk berubah, untuk menyaingi atau mencari suatu solusi. Itu the blame trap. Jadi dia terlalu fokus untuk nyalahin aja, tidak memikirkan solusi terbaiknya itu apa sih. Itu dia juga bisa masuk perangkap gitu ya, trap, masuk perangkap pemikiran yang bisa membuat perusahaannya dia mundur. Itu tidak bisa mengikuti perubahan yang ada, itu risikonya. Terus kalau confirmation trap, ya kalau confirmation trap ini bias, pemikirannya bias. Jadi gimana? Pemikiran yang dia hanya mau terima terhadap pemikiran yang sama. Misalnya saya bilang produk saya itu bagus, produk saya itu cocok untuk customer B, titik gitu. Terus ada dua orang ngasih opini. Yang pertama setuju sama opini saya. Ya, iya, produk ini memang bagus dan cocok untuk customer B. Oke, saya terima opininya karena opininya sama sama saya. Si B, ya, ada orang lain terus mau ngasih opini juga ke saya. Iya, emang bagus produknya, tapi kurang cocok sama customer B karena dia memberikan suatu fakta yang mungkin itu bisa benar. Tapi karena saya nggak suka gitu sama opini tersebut, karena beda sama opini saya, ya, sehingga saya tidak bisa melihat itu secara objektif. Ya, padahal mungkin itu bisa membantu perusahaan kita untuk berkembang, untuk melihat lagi apakah ada yang perlu dievaluasi dari produk kita apa enggak. Tapi karena kita udah, saya nggak suka sama opini itu yang nggak sama sama opini saya, sebelum ditelaah dengan logik, sebelum ditelaah dengan faktanya apakah benar atau enggak opini itu, ya, kita langsung menolak opini itu karena kita nggak suka misalnya gitu. Itu pemikiran yang bisa membawa kita ke perangkap confirmation trap ini. Itu menutup kemungkinan kita untuk bisa berinovasi misalnya atau merubah hal yang seharusnya dirubah, ya, di saat memang terjadinya mau melakukan manajemen perubahan kayak gitu. Jadi itu 6 hal
yang perlu kalian tahu untuk six trap, tugas kalian kalau kalian lihat di poin 3 itu nanti berarti adalah kalian kan udah ngasih tuh tugasnya misalnya perusahaan Yahoo ya dia kenapa tidak bisa mengikuti perubahan karena A, B, C, D, F, G. Misalnya ada 5 poin. Nanti kalian grupin deh ya, diklasifikasiin kira-kira yang poin A gitu ya, masuk kira-kira itu cenderungnya gitu ya. Cenderungnya dia masuk trap yang mana? Apakah success trap, apakah kompetensi trap, sunk cost trap atau yang mana gitu. Terus poin B. Poin B itu juga masuk trap yang mana? Poin C yang mana? Poin D yang mana? Poin E yang mana gitu. Jadi itu yang poin 3 tugas kalian. Pertanyaan untuk ini? Ada yang mau bertanya? Udah jelas untuk penjelasannya ini dan juga tugas kalian yang poin 3 tadi? Jelas ya? Sudah, Ibu. Oke? Udah jelas? Sudah jelas, Ibu. Jelas ya? Oke deh. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, six steps tadi gitu ya, itu juga nanti bisa dihubungkan dengan risk management ya. Risk management itu adalah manajemen risiko di mana kalau kita ingin melakukan sesuatu, merubah sesuatu kan pasti ada risikonya gitu kan. Nah, tujuan risk management adalah untuk membuat risiko itu seminimal mungkin terjadi kan gitu. Makanya perlu di manage. Oke, apapun yang kita lakukan gitu ya, apapun yang kita pilih ya pasti ada resikonya. Jadi resiko ini sebenarnya selalu ada gitu ya, di setiap langkah yang kita ambil. Ya, apalagi kalau langkah kita tuh ada pilihannya, pilihan A, pilihan B, ya. Terus pasti kalau kita pilih A ada resikonya apa? Kalau pilihan B, resikonya berarti apa yang perlu kita sampingkan kayak kayak gitu. Jadi risk management kalau kalian udah baca di sini, mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi resiko. Ya, jadi tujuan utamanya adalah mengurangi. Syukur-syukur bisa dihilangkan gitu ya. Tapi sejauh ini, misalnya biasanya semakin besar perusahaan gitu kan, semakin besar resiko yang diambil, ya sebisa mungkin kita melihatnya untuk dikecilkan resikonya. Kayak gitu. Kalau memang tidak bisa dihilangkan resikonya, tapi gimana caranya mencari solusi agar resiko itu berdampak negatifnya tuh kecil di perusahaan kita. Gitu. Oke, hubungannya apa dengan six-step tadi? Nah, ini. Jadi kalau kalian lihat di sini, ya misalnya trapnya, contohnya success trap. Oke, resikonya apa? Kalau misalnya dia punya pemikiran yang terperangkap dengan dia merasa paling oke, dia merasa kompetitor nggak akan menyaingi dia, misalnya gitu. Resikonya ini ketidakmampuan untuk bersaing, ya kan? Ternyata secara nggak sadar gitu ya, kompetitor itu udah jauh gitu, tapi kita terlalu menyepelekan gitu kan? Hal itu bisa terjadi kayak gitu. Terus kalau hal itu terjadi, ya solusinya apa? Ini yang di kotak ungu, ya. Jadi mana ya perkembangannya ya itu selalu ada. Jadi dibuat kelebihan, kelemahan baru baru yang dimunculkan nama kompetitor dan segala macam. Dengan itu kita bisa membandingkan dengan pergerakan dari perusahaan kita. Ya, jadi kompetitor itu adalah salah satu hal kalau di sales marketing terutama hal yang penting untuk dilakukan oleh sales marketing. Karena sekali lagi untuk untuk buntu gitu ya, pokoknya saya paling oke dan segala macamnya dia bisa disalip gitu lah, bahasa gampangnya sama kompetitor gitu. Sama juga kalau kita bilang kompetensi trap ya, kalau kita terlalu fokus sama satu titik misalnya kayak tadi, pokoknya kualitas nomor satu ya, aspek lain tuh nggak terlalu penting, pokoknya harus kualitas. Padahal aspek lain ini bisa jadi, apalagi kalau kita udah ngomongin customer behavior ya, yang dimana customer behavior itu akan mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli sesuatu, ya di setiap era kan akan berubah.
Ya, pemikiran orang itu berubah, consumer behavior berubah kalau kita perusahaan hanya fokus sama satu titik, hanya kualitas menyampingkan aspek lain misalnya, ya, itu nanti kita juga tidak bisa mengikuti arah yang ada. Kalah lagi kita sama kompetitor atau tidak sesuai gitu ya, resikonya tidak sesuai dengan kebutuhan dari konsumen gitu. Makanya eh, caranya bagaimana? Ya kita selalu update juga sama perkembangan yang ada. Boleh fokus sama satu titik, benar, kualitas itu yang terbaik, misalnya contoh. Ya, tapi tidak bisa menyampaikan hal lain. Contohnya kalau jualan kue deh. Benar, rasa itu paling penting, ya kan, kualitas, bahan, dan segala macamnya. Tapi zaman sekarang, misalnya kita lihat sekarang apalagi ada sosial media, orang suka foto-foto, ya, membuat kue yang cantik itu juga penting loh. Gitu, nggak cuma dari segi rasa. Kalau kamu hanya fokus di rasa, juga bentukan kuenya acak adul gitu ya, tetap orang akan beralih gitu karena sekarang orang itu kan behaviornya suka foto-foto dulu untuk makanannya yang cantik baru dimakan akan lebih enak gitu. Hal-hal kayak gitu perlu dipertimbangkan. Oke. Kalau cannibalization trap ya kayak tadi udah contoh ya, jadi resikonya apa? Kadang karena dia takut gitu ya dengan hal itu, ya udah pemikirannya ah nanti kalau saya ngeluarin inovasi kalah lagi tuh ini saya, produk saya yang lama yang udah laku banget, nggak usah deh ngeluarin inovasi baru gitu kan, kalau cannibalization trap karena dia takut resikonya jadinya. Jadi ininya apa, tetap melakukan suatu analisis yang lebih matang lagi, berarti perencanaannya ya, makanya perencanaan itu ada perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, perencanaan jangka panjang kan kayak gitu. Jadi itu yang perlu dimatangkan sehingga misalnya kalau kita pun mau meluncurkan inovasi baru, ya kita udah tahu nih dampaknya apa ke produk lama, cara ngatasinnya gimana, kayak gitu. Perencanaan-perencanaan itu yang benar-benar perlu dipikirkan sehingga risiko cannibalization trap ini bisa berkurang gitu. Nah, kalau sunk cost, oke, agar kita juga harus secara objektif menilai perusahaan kita gitu ya. Jadi kalau udah lihat bahwa ini perusahaan sebenarnya dalam sekian panjang waktu dia udah tidak menghasilkan kan gitu. Tapi kenapa terus ngeluarin modal di sana terus ya, padahal tidak ada pergerakan dan apa. Nanti resikonya apa? Sumber dayanya kita habis ya. Sumber daya itu kan bisa tentang uang dan segala macam modal, ya, itu bisa habis ya. Jadi makanya di sini ditulis solusinya adalah evaluasi, ya selalu mengevaluasi jika memang terjadi em, tidak laku misalnya atau misalnya malah minus penjualannya tapi mau tetap berinovasi hal itu, berarti ada yang perlu dirubah nih. Kenapa nih bisa minus dari customer? Kenapa penjualan kita stagnan tapi modal kita gede? Ya, apa yang perlu dirubah? Gitu. Sehingga tidak terjadi sunk cost trap ini terlalu optimis. Ah, nggak peduli yang inovasinya udah keren misalnya, tapi tetap nggak ada yang beli. Ya, lama-lama kan habis juga sumber dayanya nanti. Gitu. Tapi juga bisa di internal, misalnya terjadi suatu ketidakstabilan gitu ya di perusahaan, departemen keuangan menyalahkan departemen marketing, kenapa misalnya pendapatan kita menurun, salah marketingnya nih yang kurang berusaha, marketing nyalahin keuangan, keuangan nih salah ngitungin misalnya pos-pos keuangannya dan segala macam ya. Instead dia mencari latar belakang alasan-alasan kenapa terjadinya pendapatan itu kenapa menurun misalnya, terus solusinya sekarang bagaimana gitu, tapi saling nyalahin gitu misalnya, itu juga bisa blame trap. Nanti jadinya resikonya apa? Perusahaannya tidak stabil ya. Perusahaan tidak stabil berarti kan output yang dikeluarkan pun tidak bagus jadinya kayak gitu. Habis itu yang terakhir itu confirmation trap ya. Risikonya apa? Kayak tadi berarti ketika menilai sesuatu, ketika tidak objektif, berarti untuk kita mengembangkan diri akan semakin tertutup karena kita maunya perspektif kita aja yang benar, padahal kemungkinan kita bisa berkembang dari pendapat orang lain. Gitu. Makanya
berpikir secara objektif, memiliki pemikiran kritis, logical dan segala macamnya. Kalau ada data itu kita olah, nggak cuma serta-merta ditolak atau serta-merta diterima begitu aja, gitu kan, itu penting. Jadi agar tidak terperangkap di confirmation trap ini. Gitu. Nah, ini contoh dari beberapa perusahaan yang memiliki kecenderungan gitu, yang bisa terperangkap gitu, bisa terperangkap di hal-hal yang tadi udah dijelasin. Ya, contohnya apa nih, PLN? Kalau kita udah tahu gitu ya, PLN itu sangat berjaya sekali di masalah sumber daya kelistrikan dan segala macamnya di Indonesia gitu kan, nggak ada kompetitor. Kalau PLN ini ngerasa misalnya contoh tidak berinovasi dan segala macamnya, tapi meskipun dia sudah melakukan misalnya kayak tenaga surya gitu kan, dia juga ngeluarin ya karena dia udah tahu isu-isunya. Tapi kalau again ya, PLN ini punya kecenderungan gitu ya, istilahnya punya potensi, ya punya potensi untuk terjadinya sukses trap, karena satu lagi dia sangat berjaya misalnya di negara kita gitu kan, itu contohnya. Garuda Indonesia, ya kenapa kompetensi trap? Ya, kalau dari perspektif misalnya Garuda Indonesia, kita tahu bahwa kualitas penerbangannya sangat bagus sekali, gitu kan. Tapi kalau dia hanya fokus di kualitasnya paling bagus, tapi tidak melihat kayak tadi harganya, ya kan, harganya terlalu tinggi dibandingkan yang lain. Meskipun dia punya target marketnya sendiri misalnya, ya, tapi sekarang kan udah banyak nih kompetitor-kompetitornya dia, penerbangan-penerbangan lainnya yang kualitasnya juga sebenarnya oke, masih bisa diterima sama masyarakat luas. Apalagi sekarang penerbangan menjadi kebutuhan yang banyak masyarakat, kalangan, hampir semua kalangan membutuhkan gitu, baik itu untuk kerja, bertemu keluarga, liburan, ya berwisata dan segala macam. Kalau dia hanya fokus, pokoknya yang harga paling tinggi Garuda itu ya karena kualitasnya bagus, oke bener. Tapi kan sekarang banyak kompetitor yang bermunculan, yang dimana kualitasnya pun udah oke gitu kan, dengan harga yang hampir jauh dari Garuda Indonesia, padahal kualitasnya oke, harganya oke, ya kan. Kalau kayak gitu kan kita mikir, ah mending naik misalnya contoh Lion gitu kan, meskipun banyak isu dan segala macamnya, tapi eh, kualitasnya kan oke juga gitu, terus harganya juga lebih oke, ah saya mau ke Surabaya mending naik Lion daripada naik Garuda misalnya kayak gitu. Itu kan bisa menjadi kompetensi trap, ya. Jadi dia kurang bermain harga, ya, jadi pricing strateginya terlalu eh, tinggi dibandingkan yang lain misalnya, itu juga bisa menjadi trap bagi Garuda Indonesia untuk kalah dengan kompetitor lainnya gitu. Sekali lagi ya, ini adalah kecenderungan yang dapat terjadi, berpotensi terjadi dan segala macamnya. Tidak peak bahwa ini kayak gini loh, itu. Nggak. Terus cannibalization trap XL. Ya, misalnya dia udah kan dia punya tuh paket murah-murah dari XL, ya kan. Telkomsel nggak punya tuh paket-paket murah kayak XL dan segala macamnya. Tapi misalnya dia inovasinya kurang, ya karena kenapa? Karena dia udah berpegang sama paket itu aja, sehingga dia mungkin takut ngeluncurin paket-paket lain yang nantinya paket lamanya dia nggak laku, gitu ya, merusak penjualan layanan yang udah eksis ini, oke. Jadi takut dia berinovasi dan segala macamnya. Takut berinovasi ini ya karena dia takut produk lamanya kalah dengan produk barunya, juga berbahaya, ya. Kenapa? Karena satu lagi, inovasinya kurang, diferensiasi produknya kurang, sedangkan kompetitor sekarang udah banyak diferensiasi produknya, ya bisa kalah. Jadi orang milih, ah XR paketnya itu aja, gitu kan, kayak gitu. Terutama ini kalau terasa banget di perusahaan, misalnya makanan, ya, atau produk-produk yang sangat terlihat, ya gitu. Jadi cannibalization trap, terlalu takut untuk ngeluarin inovasi karena takut nih yang lama nih malah rusak gara-gara kita ngeluarin yang baru, gitu. Terus kalau Sankos ini, yang pernah lihat bus ini, teman bus, ya, kalau ini kan ada di Bali, ya di Denpasar terutamanya, ya kalau kita lihat ini kan sebelumnya bus Sarbagita ya yang biru itu ya, ya, terus ganti jadi ini, pergantian itu aja udah ngeluarin kos, gitu kan. Sedangkan kalau kita lihat dia seliwar-seliwar, ya kalau kalian pernah lihat, yang naik itu kan satu dua orang, ya, dan ini busnya udah lama kan gitu, ya, tapi yang naik satu dua orang.
kalau dipertanyakan gitu ya, dapat pendapatan dari mana kah dia gitu kan? Sedangkan yang kendaraan seperti ini apalagi selalu bergerak, ya kan selalu em, apa selalu mengeluarkan cost, ya kan, baik itu drivernya, baik itu bensinnya karena dia harus liwat-liwat terus, baik itu dari maintenance busnya sendiri, ya kan, kendaraan kan perlu di maintenance, ya. Tapi ya naik satu dua orang kurang efektif, ya, dan tetap dijalanin sepanjang ini tanpa adanya misalnya perubahan sesuatu gitu yang lebih bisa menarik masyarakat untuk naik gitu atau apa gitu ya. Jadi udah dalam jangka waktu panjang gini masih gitu-gitu aja. Nah, itu bisa kecenderungannya nanti adalah Santos Trap ini gitu. Oke. Kalau blame trap, contohnya apa? Selain Gojek tadi misalnya sama online yang dulu yang offline, Freeport ya, kebijakan. Jadi masalah pajak, masalah isu lingkungan, ya kan? Freeport nyalain pemerintah karena ngeluarin kebijakan pajak terlalu tinggi, pemerintah nyalain Freeport dan segala macamnya, saling nyalahin, nggak ada solusi. Ya, yang kayak kayak gitu kan menjadi isu berkepanjangan yang nggak selesai-selesai, gitulah contohnya. Jadi blame trap itu ya. Jadi isu yang harusnya diselesaikan, jadinya isunya berkepanjangan, tidak selesai-selesai dan segala macamnya. Ya, itu blame trap ya. Kalau isunya tidak bersolusi gitu ya, berkepanjangan, saling nyalahin aja, ya kan itu juga akan mempengaruhi kondisi dari perusahaan itu sendiri untuk berkembang dan segala macamnya, ya karena dia udah capek sama isu-isu itu aja gitu. Terus kalau confirmation trap, ya misalnya Indofood, ya Indofood itu kita tahu bahwa produk makanan yang cukup besar sangat besar malah di Indonesia, ya. Tapi misalnya sekarang ada nih isu lingkungan, di mana isu lingkungan itu banyak beropini bahwa banyak produk-produk makanan di Indonesia yang kemasannya itu tidak ramah lingkungan, misalnya. Misalnya apa? Produk-produk yang saset-saset kecil, gitu. Ya, kalau misalnya terjadi confirmation trap ini, mungkin Indofood akan berpikir gini, ah nggak peduli tuh sama isu lingkungan itu, yang bukti nyatanya bahwa konsumen eh, beli-beli aja tuh yang saset, gitu kan. Dia menyampingkan opini bahwa ada opini isu lingkungan, yaitu yang tadi saset-saset itu sebenarnya lebih banyak ngeluarin sampah plastik ya karena sering dipakai tiap hari ya kecil-kecil tapi nanti banyak jadinya ya ketimbang yang botol misalnya gitu. Dia menyampingkan hal itu karena dianggap yang saset ini dibutuhkan sama masyarakat lain, masyarakat luas. Terus lebih menguntungkan karena lebih murah misalnya kayak gitu tanpa mau berubah gitu. Padahal ada isu lingkungan di mana itu juga penting untuk diperhatikan, misalnya gitu. Itu juga bisa menjadi confirmation trap, gitu. Jadi itu contoh-contohnya yang ada yang sering kita dengar, ya. Jadi untuk ini pertanyaan, ya. Jadi ini tugas kalian yang poin 3 yang pertama itu, jadi dikelompokkan misalnya, kayak tadi saya bilang, ya latar belakang kenapa perusahaan kalian itu dianggap tidak bisa mengikuti perubahan kan ada poin A, B, C, D, E. Ya, jadi dikelompokkan poin A, kelompoknya kemana, alasannya. Ya, jadi alasannya salah satu alasannya kuat itu kenapa kalian mengelompokkan misalnya di SoundCloud, kenapa kalian kelompokkan itu. Terus poin B, kenapa kalian kelompokkan itu. Pertanyaan, ini kalau ada mau tanggapan, pendapat dan segala macamnya, ada? Nggak ada? Jelas ya berarti ya? Oke. Nah, tadi kita udah ngomongin manajemen, ya kan? Sekarang kita ngomongin jenis respon, ya kan? Tadi kita udah bilang bahwa setiap suatu pilihan itu ada resikonya, ya. Nah, untuk menghadapi resiko itu gitu ya, apa sih jenis-jenis respon yang ada? Ya, jadi ada 6. Saya langsung ke contoh aja biar kalian kebayang. Ya. Jadi ada yang pertama namanya risk avoidance. Ya, jadi ya istilah dari bahasanya avoidance gitu ya. Avoidance itu artinya dihindari resikonya yang ada. Ya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa yang namanya perencanaan ketika kita melakukan perencanaan ada risiko-risiko yang memang sudah kita tahu, ya yang udah kita ketahui, ya itu bisa dicari solusinya gimana untuk memperkecil risiko itu gitu.
Contohnya ini Mandiri ya, sebenarnya nggak hanya Mandiri tapi bank secara keseluruhan ya. Ketika mereka menawarkan suatu fasilitas yang namanya kartu kredit, ya kan? Ketika dia mulai fasilitas kartu kredit, dia kan udah lihat tuh resikonya. Oh, kalau saya punya fasilitas kartu kredit di bank saya, berarti resikonya orang-orang yang saya kasih ini ada resiko tidak bisa bayar. Ya kan, namanya juga kredit ya, kredit kayak ngutang. Ya, berarti ada risiko mereka tidak bisa bayar, kan gitu. Nah, dilihat risiko itu, ya, tanggapannya gimana? Risk avoidance ini, ya, dihindari risiko itu dengan cara apa? Kan gitu pertanyaannya. Dengan cara, makanya kalau kita buat kartu kredit di bank, ya, persyaratannya kan banyak itu, ya. Jadi persyaratan banyak itu untuk memastikan bahwa konsumen yang kita kasih kredit itu bisa bayar, kan gitu. Itu caranya dia untuk menghindari resiko yang ada. Itu namanya risk avoidance. Ya, jadi dia memikirkan gimana nih caranya ada suatu resiko, gimana caranya untuk menghindari, ya, benar-benar dihindari ya, bukan dikurangi malah dihindari ya, dihindari resiko tersebut gitu. Kalau risk reduction baru dikurangi resikonya, ya. Reduction itu udah kan pengurangan. Contohnya apa? Misalnya HP, ya. HP itu kan banyak banget saingannya. Let's say Samsung, oke? Samsung kan banyak sekali saingannya. Ada Apple, Xiaomi, Oppo, apalah. Itu lagi banyak, ya. Dia melihat resiko itu bahwa usaha HP ini udah semakin banyak. Resikonya apa? Resikonya adalah yang kita tawarkan, gitu, fasilitas, kualitas, dan segala macam yang kita tawarkan bisa kalah sama pesaing-pesaing ini, kayak gitu. Makanya respon kita apa? Ya, gimana kita cara menanggapi risiko yang ada itu agar kita tidak kalah dengan kompetitor adalah dengan mengurangi risiko, ya, risk reduction dengan melakukan inovasi-inovasi produk. Makanya kenapa Samsung itu selalu mengeluarkan produk-produk inovasi dengan cepat malah ya. Dan sekarang HP-nya bisa dilipat-lipat yang kecil-kecil itu, ya kan. Terus ada lagi belum lama keluar HP yang bisa dilipat di pelebar yang kayak tab itu. Belum lagi kamera yang kayak gimana, kamera yang kayak gitu kan. Terus bisa ditulis-tulis, misalnya kayak Samsung Note dan segala macamnya, ya kan. Dia melakukan inovasi-inovasi itu ya untuk mengurangi resiko kalah saing sama kompetitor gitu. Jadi risk reduction tuh kayak gitu contohnya dan pengertiannya. Nah, kalau risk sharing ya dari bahasanya sekali lagi sharing, dibagi. Ya, jadi kalau di sharing dia melihat suatu resiko, resikonya dibagi. Jadi perusahaan misalnya Facebook punya resiko, Facebook ngambil resikonya, pihak ketiga juga ngambil resikonya. Contohnya apa? Facebook, kita kan kalau membuat sosial media, terutama Facebook kan ada data-data yang kita masukin. Ya, ketika kita daftar, ketika kita menggunakannya pun, gitu kan. Nah, resikonya apa? Ada data-data yang mungkin bisa bocor. Ya, Facebook nggak mau nih nanganin resiko ini kebocoran data pelanggan ini sendiri. Sehingga dia mungkin mencari orang yang lebih ahli terhadap itu. Sehingga dia make pihak ketiga untuk mengatur resiko yang ada. Jadi resikonya diambil. Kalau ada terjadi kebocoran data kayak waktu ini, ya, terhadap konsumen dan segala macamnya, yang ambil resiko nggak cuma Facebook aja, tapi pihak ketiga ini. Gitu. Jadi keduanya bertanggung jawab akan hal ini. Jadi nggak hanya pihak ketiga yang bertanggung jawab, tidak hanya Facebook yang bertanggung jawab, tapi keduanya bertanggung jawab. Itu risk sharing. Ya, itu solusinya. Terus kalau transferring risk, kalau ini mirip, tapi agak berbeda. Kalau ditransfer gitu ya risikonya, artinya pihak ketiganya aja yang bertanggung jawab. Yang pihak awalnya itu ya hold dulu nih, nggak bertanggung jawab dulu. Pokoknya yang bertanggung jawab pihak ketiga nih dulu yang kalau ada apa-apa. Soalnya apa? Apple misalnya HP. Makanya ada Apple misalnya made in China, made in Vietnam, made in apa, atau sepatu, atau jam, atau HP gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya dia transferring risk. Jadi yang bertanggung jawab nanti ketika HP, misalnya kalian beli HP made in China, ya, HP kalian terjadi apa-apa yang bertanggung jawab adalah pemasok yang made in China, bukan pemasok utamanya. Atau misalnya dia kantor utamanya di US, ya. Bukan yang dari US ini yang bertanggung jawab, tapi pemasoknya yang tanggung jawab.
gitu, yang dari Cina ini. Atau contoh gampang garansi deh, garansi toko. Kalau kalian beli elektronik terutama ya, ada garansi resmi mereknya, brandnya, ada garansi toko gitu. Kalau terjadi apa-apa gitu kan dibawa ke toko dulu. Jadi toko itu yang bertanggung jawab penuh dulu terhadap barang yang kalian beli. Ya itu transferring risk. Jadi si misalnya beli laptop ya ada garansi toko ya. Jadi sekian jika terjadi hal ini yang bertanggung jawab itu adalah garansi toko. Jadi tokonya yang bertanggung jawab bukan si misalnya kalau produknya Asus gitu, bukan si Asusnya langsung tapi si garansi tokonya dulu nih, si tokonya dulu yang bertanggung jawab penuh terhadap itu. Nanti kalau ada apa-apa baru dia mengkomunikasikan ke ASIS kan gitu. Jadi itu transferring risk. Ya, jadi yang pihak ketiganya bertanggung jawab penuh dulu terhadap hal itu. Kalau sharing tadi langsung dibagi dua risikonya. Oke, kita lanjut kalau risk acceptance ya diterima. Nah, kalau ini tadi kecenderungannya kalau kita bisa hubungkan adalah ke sang cost rep. Karena ini kalau risk acceptance diterima gitu aja resikonya berarti sumber dayanya dia gede biasanya. Contohnya apa? Tesla. Kita tahu bahwa mobilnya misalnya listrik lah, bisa ngendarain sendiri lah, ya self driving, self driver itu terus inovasi-inovasi lainnya ya, tapi dia tidak melihat bahwa oh yang penting saya berinovasi nih meskipun target marketnya masih sangat sedikit ya sehingga pendapatannya kan jadinya sedikit dari itu ya, nggak apa-apa yang penting saya berinovasi, saya idealis dengan produk saya sendiri gitu tuh. Ada resikonya, misalnya resikonya adalah target marketnya sedikit terus dia terima itu ya nggak apa-apa gitu misalnya. Saya tetap idealis dengan produk saya ini gitu, itu risk acceptance. Oke. Nah, yang terakhir itu risk retention, ya, ketahanan. Ya, ketahanan itu bukan berarti resikonya ditahan, ya, tapi lebih ke jika ada suatu perubahan, ya, jika dia ingin ada resiko tertentu yang perlu dihadapi, gitu ya, dia menghadapinya dengan sendiri, gitu, tanpa memakai pihak ketiga. Contohnya apa? Telkom. Ya, kalau dulu belum ada internet, gitu kan, Telkom ini kan dulu terkenalnya provider, ya kan, provider HP. Ya, terus sekarang baru ada WiFi, ada apa. Dia kan tidak memakai pihak ketiga, tapi Telkom sendiri mengembangkan inovasi-inovasi biar dia bisa memasang WiFi gitu ya, punya punya fasilitas WiFi ya yang bisa tersebar di seluruh daerah misalnya gitu tanpa menggunakan pihak ketiga, tapi dia menghandle-nya ya kan ada resiko mungkin aja kalau dia nggak terlalu ekspor di bidang itu bisa aja gagal gitu kan, dia nggak bisa menjamah semua daerah dan segala macamnya, atau mungkin setiap masang wifi gagal gitu kan, tapi dia ternyata merasa mampu untuk menghandle itu sendiri sehingga ketika ada suatu inovasi dia tidak menggunakan pihak ketiga tapi langsung perusahaannya sendiri yang handle. Jadi itu maksudnya di risk retention. Untuk ini pertanyaan, ada pertanyaan? Udah jelas? Sudah, Ibu. Udah ya. Tadi ada yang nanya di kelas sebelah, ya. Jadi gimana caranya gitu kita menentukan ketika ada suatu resiko ya, gimana caranya kita menentukan kita merespon dengan respon yang mana gitu. Gimana cara kita nentuin? Itu tadi pertanyaan kelas sebelah. Caranya adalah ya kita lihat juga sumber daya yang kita punya kan gitu. Ya, kita mampunya perusahaan ini misalnya kita udah melihat suatu resiko, ya kan? Kita lihat dulu sumber daya yang kita punya bagaimana, ya. Mampu nggak kita mengambil risiko ini? Kalau mampu, seberapa mampu kita untuk mengambil risiko ini? Gitu, baru kita pilih ya. Oh, ternyata risikonya ini cocoknya. Saya nggak terlalu expert di bidang privacy data, ya kan? Misalnya kayak Facebook. Jadi saya perlu orang ketiga sehingga jika terjadi apa-apa gitu ya, saya bagi resiko dan dia lebih expert terhadap hal ini. Jadi dia bisa bantu kelancaran dari perusahaan saya. Itu. Kenapa? Karena again dia merasa tidak mampu untuk menghandle sendiri. Ya kan, resource-nya tidak mencukupi atau sumber dayanya tidak mencukupi. Sumber daya itu bisa sumber daya dari segi keuangan, pengetahuan, ya kan, sumber daya manusianya dan segala macamnya. Ya, jadi itu. Jadi yang perlu dipikirkan adalah resource dari perusahaan itu sendiri.
gitu. Sama kayak kita bilang risk reduction. Oh, mengurangi risiko itu harus selalu berinovasi ya. Tergantung ya. Seberapa mampu kamu berinovasi karena namanya kita mengeluarkan suatu produk inovasi baru berarti kan modalnya juga harus gede. Ya, resiko baru pun akan bermunculan. Misalnya resiko baru yang bermunculan apa? Ya, Samsung tadi banyak inovasi-inovasi produknya tapi eh, resikonya pun tinggi ya kan produk-produk tersebut belum tentu target pasarnya atau misalnya marketnya itu besar kan gitu ya jadi dia harus benar-benar memperhitungkan jangan sampai nanti uh, untuk menanggulangi resiko yang ada kalian membuat resiko baru yang nggak bisa ditanggulangi kan gitu jadi resource yang benar-benar harus kalian perlu pikirkan. Oke, kita lanjut. Jadi ini beberapa dari bagian risk management dan change management ya. Jadi kita nanti masuknya di strategic analysis dan choice ini. Nah, itu ada tahapnya ya. Jadi ada tahap analisis strategi sekian dan juga ada tahap pilihan strategi. Nah, ini kan di tugas kalian di poin 4 ya, tahap analisis strategi. Tapi nanti yang kalian buat baru 2 poin aja dulu. Jadi analisis eksternal dan analisis lingkungan internal. Saya kirim dulu ke Monica. Ada template-nya, jadi kalian mengikuti itu. Kalau udah diterima, Monica, Sudah, Ibu. yang lainnya bisa dibuka dulu. Nah, ini ya. Sekali lagi, sebelum kita menentukan, misalnya kan kita mau melakukan suatu perubahan, sebelum kita memutuskan, ya, memutuskan hal apa yang mau kita lakukan, pastinya kan ada analisisnya terlebih dahulu. Ini juga kalian udah pelajari yang sebelumnya yang lingkaran yang kalian artikel yang kalian review itu ya kan ada analisis lingkungan eksternal, ada lingkungan internal. Ya. Di eksternal itu ada 8 poin gitu ya yang perlu kalian lakukan. Nah, jadi yang udah kalian buat di UTS itu misalnya kenapa sih misalnya Nokia itu mundur gitu ya maksudnya tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada kalian kan udah buat alasan ini gitu kan nah sekarang kalian analisis dari segi eksternalnya sebenarnya apa sih yang dibutuhkan konsumen itu ya yang diharapkan konsumen ini sebelum seharusnya dari Nokia gitu itu kalian bisa lihat dari kompetitornya yang sekarang masih bertahan misalnya kayak Samsung ya oh ternyata mereka butuh suatu smartphone ya efektif dan efisien kalau Nokia dulu mungkin kurang efektif karena misalnya dia masih QWERTY tombolnya dan segala macamnya dia tidak bisa touchscreen dia tidak mengikuti touchscreen sehingga masih ribet dipakai contoh ya jadi itu yang kalian buat jadi kebutuhan konsumennya ya sebenarnya konsumen itu membutuhkan HP yang efektif dan efisien ya kan itu terus yang perlu kita lakukan apa nih ya untuk memenuhi kebutuhan itu ya itu tadi merubah QWERTY menjadi touchscreen misalnya gitu atau hal lainnya ya ini kalian pikirkan sendiri ya dan dampaknya ya dampak ini ya juga misalnya yang perlu dipenuhi konsumen itu nomor satu apa? Berarti dampaknya nomor satu itu apa? Itu berhubungannya nomor satu sama satu, dua sama dua. Gitu. Misalnya kayak tadi merubah QWERTY menjadi touchscreen, ya berarti dampaknya apa? Oh, HP QWERTY kita nggak laku nantinya, ya. Sedangkan eh, mungkin yang akan lebih laku adalah si touchscreen-nya. Tuh. Jadi yang ini yang customer needs sini kalian buat 1 poin aja ya baru yang perlu kita lakukan itu baru 2 poin sama yang ini 2 poin kenapa karena
sekali lagi nanti habis analisis ini kan kita ada pilihan strategi ya. Ini tugas berlanjut ya. Jadi nanti di pilihan strategi itu baru kita pilih deh nanti salah satu yang paling pas untuk dirubah, yang urgent gitu ya, yang urgent untuk dirubah duluan misalnya kayak gitu. Nanti itu juga berhubungan dengan hal-hal yang udah kalian pelajari sebelumnya, yang misalnya pendekatan apa yang perlu dilakukan dan segala macamnya itu, sehingga yang kalian buat itu jadi lebih runut. Yang kemarin itu banyak yang buat di UTS itu misalnya eh, hal misalnya adalah solusi yang kalian tawarkan adalah melakukan pelatihan terhadap karyawan gitu ya. Sangat general sekali gitu ya. Maksudnya ini gimana? Pelatihan apa yang dimaksud ya? Yang terjadi ini kan perubahan B gitu. Pelatihan maksudnya pelatihan yang mana? Kan kayak gitu. Jadi kayak kurang detail dan ya itu. Jadi kita runutin lagi ya hal-hal semacam itu. Terus yang kedua, economic trends ya, ini kalian udah paham lah ya, tren ekonomi ya, bisa tentang pajak, bisa tentang kebijakan ekonomi dan segala macamnya yang dapat blame trapnya, dia fokus terhadap saling menyalahkan, padahal udah tahu ekonominya sekarang misalnya emang ekspor itu naik, pajaknya dinaikkan dan segala macamnya. Itu kalian bisa tulis di sini. Oke, hal yang perlu dilakukan apa dan segala macamnya. Kalau political change ini tentang kebijakan yang lebih luas lagi juga bisa. Terus kalau kompetitor, ya kalian juga udah tahu kompetitor ya. Jadi kompetitornya udah nyampe mana? Ya kayak tadi misalnya Nokia, ya kompetitornya udah lebih canggih terhadap internet, terhadap fasilitas yang ditawarkan dan segala macamnya. Nah, gitu. Terus hal yang perlu dirubah itu sebenarnya apa nih? Ya, kenapa perusahaan tersebut bisa bangkrut, bisa mundur nih dari perubahan? Ya, seharusnya apa yang dia lakukan? Ya, kalau dilihat dari tren kompetitornya, ini kan lebih spesifik lagi kita bagi gitu ya. Terus isu lingkungan, kayak tadi, ya ada isu lingkungan, em, misalnya pemanasan global, ya isu pencemaran udara, sampah dan segala macamnya. Itu kalian bisa ambil salah satunya. Terus apa yang perlu dilakukan perusahaan? Kalau suppliers, ya udah kita bahas juga yang di lingkaran-lingkaran gede itu. Jadi gimana pemasok bahan bahan gitu ya mempengaruhi perusahaan itu ya, apakah mungkin nah gara-gara harga kayak tadi, kalau misalnya perusahaan teknologi terus tiba-tiba import ekspornya pajaknya berubah ya kan, berarti itu mempengaruhi juga suppliers, harganya lebih tinggi ya, sehingga dia tidak bisa bertahan dengan harga suppliers tinggi padahal dia nggak cukup misalnya kayak gitu. Itu kan suppliers bisa dihubungkan ke sana. Kalau social trends, ya perubahan yang terjadi, consumer behavior lah ya, itu social trends. Ya gimana behavior dari konsumen saat ini, itu social trends. Kalau teknologi, udah jelas ya teknologi gitu ya. Ya, teknologi sekarang itu misalnya ke AI dan segala macamnya. Ya, jadi kalau atau misalnya kayak dulu, ya misalnya dia perusahaan dulu gitu kayak tadi Nokia, seharusnya dia udah punya teknologi apa tapi dia belum. Ya, jadi itu pengembangan teknologi. Sekali lagi ini dihubungkan dengan perusahaan yang kalian pilih. Ya, tidak lepas dari itu. Bukan nyari perusahaan lain ya ini, tapi perusahaan yang kalian pilih dari dua perusahaan yang udah ada dari dua kelompok itu. Oke, kalau lingkungan internal ini, karena ini kita harus benar-benar tahu ya. Kalau kita menganalisis lingkungan internal kan kita harus benar-benar tahu terhadap kondisi di dalamnya gimana. Sedangkan kita nggak punya akses ke sana ya. Makanya kenapa saya buat ini lebih general ya. Jadi ini general aja gitu ya. Em, Kecuali skill kompetensi ya. Jadi kalau kompetensi kemampuan SDM kan kalian kebayang ya, kalau misalnya teknologinya kayak sekarang e-commerce dan segala macamnya, berarti capabilities yang perlu dikembangkan apa? Oh, karyawan-karyawan yang mengerti terhadap e-commerce. E-commerce-nya kalau lebih bagus lagi spesifiknya apa? Apakah eh, menganalisis tren-tren sosial media atau misalnya menggunakan suatu aplikasi-aplikasi tertentu atau sistem-sistem tertentu
ya Python atau misalnya NLP dan segala macamnya, itu kan bisa kebayang di kita kalau kompetensi yang harus kita miliki. Ya, kalau teknologi ini equipment atau teknologi juga mungkin cukup kebayang. Ya, jadi teknologi yang harusnya saat ini dikembangkan itu apa yang perlu kita lakukan dan segala macamnya. Kalau ekonomi keuangan ini general aja, misalnya perlu ternyata lebih baik keuangannya kita sharing aja deh sama perusahaan lain, misalnya kayak Goto, ya kan dia termasuk sharing ini kan dari sistem keuangan. Jadi biar lebih kuat, kita gabung aja perusahaan kita dari Gojek ke Tokopedia, ya agar lebih kuat. Itu juga bisa masuk di keuangan, ya agar perusahaannya itu semakin banyak nih dapat keuntungan. Gimana caranya? Oh, gabung sama perusahaan lain. Itu juga bisa masuk di keuangan. Oke, jadi itu tugasnya dan itu dibuat PPT yang singkat dan menarik dan ini menjadi setengah penilaian untuk UAS kalian, terutama dari cara kalian menyampaikan. Jadi makanya ketika presentasi tolong on cam kecuali memang kalian sangat bermasalah sekali dengan internet, ya kan kalau iniin video jadinya lebih naik turun internetnya. Kalau misalnya sangat bermasalah sekali itu tidak masalah, nggak apa-apa off cam. Tapi sekali lagi presentasi juga dinilai cara kalian berbicara, cara kalian mempresentasikan sesuatu itu dinilai. Dan maksimal sekali lagi 10 menit ya. Sem- eh, dan semua kelompok harus dapat ngomong karena sekali lagi itu juga menjadi penilaian individu. Pertanyaan untuk ini? Ada yang mau bertanya? Ya, Monica? Izin bertanya, Ibu. Tadi kan di analisis lingkungan internal itu, kalau nggak salah kita disuruh menganalisis keadaan saat ini dan juga capabilities we need. Nah, sedangkan perusahaan-perusahaan yang kita kemarin gunakan saat UTS itu kebanyakan sudah bangkrut, Ibu. Jadi, bagaimana nih kita eh, apa ya menganalisis kan kalau saat ini kan berarti saya nangkepnya itu at the moment gitu, Bu. Jadi kayak Oh, masih berjalan perusahaannya. Gitu, hmm. Bu. Gimana maksudnya, Bu? Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Monica pertanyaannya. Ya, saat ini itu maksudnya di sini adalah saat waktu dia masih ada, gitu loh. Jadi skill kompetensi yang waktu itu masih ada, mungkin belum adanya eh, apa? Kan kalau misalnya ini kalian Nokia, belum adanya atau yang tadi e-commerce deh, belum adanya karyawan yang mengerti terhadap e-commerce itu apa, contohnya gitu. Saat ini berarti yang perlu kita lakukan apa? Meng-hire atau melatih karyawan-karyawan tersebut untuk skill-skill A, B, C, D, F, G, A, I, J gitu. Gitu Monica. Jadi saat ini itu sama kayak ini semua ya tren perubahan politikal atau misalnya tren ekonomi kebutuhan konsumen ini adalah hal-hal yang saat itu gitu. Misalnya kayak Nokia tadi contohnya kebutuhan kenapa dia bangkrut karena kebutuhan konsumen saat itu sebenarnya diperlukan Nokia tuh untuk berubah ke hal yang efektif dan efisien gitu loh maksudnya. Jadi yang saat ini tuh kayak gitu maksudnya. Monica mengerti? Teman-temannya lain juga ngerti? Atau masih bingung? Mengerti, Bu. Terima kasih. Oke. Jadi itu ya. Jadi ini kan mereka udah banyak yang bangkrut. Itu kenapa mereka bangkrut? Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan gitu kan oleh tadi dibutuhkan oleh consumer, dibutuhkan tren ekonomi yang bagaimana seharusnya dia ikuti waktu itu. Political perubahan apa yang waktu itu mungkin sekiranya ada yang bisa diubah dan segala macamnya gitu. Untuk menghindari gitu ceritanya agar dia tidak kalah dari perubahan gitu loh. Jadi meskipun itu bangkrut ya, kalian seolah-olah gimana sih caranya biar dia nggak bangkrut gitu loh. Meskipun kenyataannya dia udah nggak eksis gitu kan. Itu yang perlu kalian pikirin. Kayak kenapa tadi saya bilang di sini kalian bisa lihat kompetitor-kompetitornya mereka ya, kalian bisa menjadikan acuan kompetitor itu kayak gimana gitu. Oke? Masih bingung atau ada yang mau ingin bertanya lagi? Udah jelas? Bingung? Jelas? Bingung? Jelas? Moniko udah jelas ya? Sudah, Ibu. Nah, yang lain udah jelas ya? Coba Indah Lestari udah jelas belum?
Sudah saya. Terima kasih. Oke, berarti jelas ya. Jadi itu ya, sekali lagi sebelum kita untuk menentukan pilihan strategi ini, ya kita kan harus menganalisis dulu. Nanti hubungannya kemana? Nanti kita hubungannya ke SWOT ini, SWOT analysis. Dari SWOT ini, ya kan nanti ada threats, ancaman. Ancaman atau ancaman kan juga dapat kita lihat perspektifnya dari segi resikonya. Ya, baru kita nanti masuk ke ini lagi, six flag dan jenis responnya ini. Ya, oh, ternyata setelah kita analisis dari eksternal internalnya, dari segi SWOT-nya seperti ini. Oh, kayaknya resikonya nanti kita respon dengan cara apa? Ya kan, baru kepikiran ini, nanti baru kita masuk ke sini. Ya, strateginya yang baik seperti apa dan segala macam. Komunikasi ini kan kita ke pendekatan. Ya, pendekatannya pendekatannya seperti apa? Yang perlu kita lakukan. Ya, jadi komunikasi strategi juga bisa ke pendekatan dinamik dan segala macamnya. Gitu. Ya. Jadi ini sekali lagi adalah hal yang perusahaan perlu butuhkan gitu ya. Yang dibutuhkan itu apa ya? Kayak gitu. Jadi ada dua. Jadi nanti dari dua ini baru kita pilih strategi yang paling pas dilakukan itu yang mana ya? Baru kayak gitu kita mikirnya. Ya, jadi ini adalah hal yang dibutuhkan aja dulu. Makanya ada dua. Nanti strategi kita pilih satu aja. Biar kalian juga bisa, oh gini ya, cara untuk milih strategi. Jadi dianalisis dulu ada beberapa pilihan yang mana yang perlu kita benar-benar pilih. Kayak gitu. Oke, sekali lagi, nggak ada pertanyaan. Karena jika tidak ada pertanyaan, sampai situ aja eh, materinya. Udah jelas? Untuk pengumpulan, ya nanti ini bisa dikumpulkan setelah kalian presentasi. Jadi siapa tahu waktu mau presentasi kalian ada mau edit-edit sesuatu, itu kan masih bisa. Nah, jadi nanti pengumpulannya adalah setelah kalian presentasi. Ya, pengumpulannya seperti biasa dikumpulin dulu ke Koti, nanti Koti tinggal kirim link aja. Maha tadi ada mau berbicara sesuatu? Jelas. Oke deh. Jika sudah jelas, ya. Terima kasih untuk hari ini. Untuk nanti Monica, Becky, kelas Q ya. Nanti tolong kirimin ini ya, absensi, ya, absensi yang udah ada tanggalnya. Oke, yang UTS kita itu juga hitung pertemuan karena kan UTS-nya terhitung take home. Jadi tanggalnya tanggal berapa? Tanggal pengumpulan. Ya, tanggal pengumpulan kalian mengumpulkan UTS. Jadi itu dihitung juga kalian pertemuan. Oke. Yang sekarang juga dua karena kalian ada tugas ya jadi dikerjain untuk kalian presentasi minggu depan ya harapannya yang tadi itu semua dapat presentasi semuanya ya jadi kan kalian jumlahnya 40 berarti sekitar 10 kelompok, jadi 10 menit ya, 100 menit berarti 1,5 jam ya harapannya udah selesai kalian itu baru sesi tanya jawab dan segala macamnya ya. Oke, itu aja dari saya. Monica, Anggun ya ada mau ditanya? Izin bertanya, Ibu, jika semisal minggu depan berhalangan untuk melakukan presentasi, apakah ada keringanan di 2 minggu lagi atau bagaimana, Bu? Oke, jika ya tergantung alasannya. Karena minggu depan itu ada event KMI itu, jadi dan ada beberapa orang yang mengikuti sebagai LO, Bu. Oke, beberapa orang itu adalah berapa orang? Di kelas ini kurang tahu, tapi saya juga termasuk ikut kayak sebagai LO, Bu. Oke. Jika seperti itu bisa nanti mungkin di minggu depannya presentasi kelompoknya gitu. Tapi tetap dibuat aja dulu ya. Jadi kalau yang presentasi, Baik, terima kasih, Bu. oke, presentasi nanti ingat ya on cam. Biar kita juga tahu ya wajahnya gitu ya.
kita kan sama sekali belum pernah ketemu. Oke. Sampai situ ada lagi yang bertanya masalah tugas dan segala macamnya. Monica udah jelas ya untuk absensi dan segala. Ya, so Helmi? Ya, hadir Ibu. Ya, gimana tadi ada mau nanya sesuatu? Tidak Ibu, tadi baru join lagi karena tadi laptop saya mati, jadi saya baru join lagi Ibu. Oh, oke deh. Ya, Monica? Izin bertanya Ibu terkait absensi. Kalau nggak salah waktu pertemuan keberapa itu Ibu kan dapat ngirim link G-form dan saya karena mikirnya Ibu udah absensi jadi saya nggak absensi lagi gitu Ibu. Itu gimana ya Bu Oh ya? ya. Kalau yang tanggal saya Google Form itu nggak masalah kan ada di saya ya. Tapi yang lainnya, tapi tanggal pertemuannya tetap diisi ya. Tapi dikosongin aja yang misalnya di pertemuan saya isi Google Form, tapi yang sisanya kan nggak nggak ada Google Formnya. Jadi itu kan kamu bisa untuk absensi gitu. Oke, Monica? Oke Bu, terima kasih. Ya, tapi tanggalnya isiin aja ya di atasnya. Siap Bu. Nanti kan saya sesuaikan. Terus juga sama ini satu lagi Monica. Tolong di list teman-temannya ya, siapa tahu di kelas Q ini ada yang di sistem itu bukan kelas Q kan banyak yang pindah-pindah tuh kelasnya ya. Di bawah nanti orang-orang yang memang di kelas Q ini ya, di bawahnya tolong di list orang-orang yang teman-temannya yang namanya itu di sistem bukan kelas Q. Ya, siapa tahu di sistem dia kelas O atau di sistem kelas P atau di sistem kelas lainnya, terutama kelas lainnya ya. Kenapa? Karena kan di sistem saya ngajarnya OPQ ya, jadi untuk input nilai dan segala macamnya saya cuma bisa akses yang OPQ. Jadi biar nggak ada kelewat ya, jadi kan nanti bisa gitu. Bisa dibicarain sama dosen yang memang memegang kelas lainnya. Gitu. Meskipun mungkin nilainya dari saya, tapi nanti kan dibicarain lah. Gitu.